Semua orang yang tahu soal fasisme Hitler praktis kenal dong sama Nazi. Kelompok paling dibenci karena terkait erat dengan genosida terhadap etnis Yahudi. Dan di sisi lain cukup mendunia karena dianggap memiliki kesatuan militer paling berbahaya di Eropa. Nah, kali ini mari berkenalan dengan armada Angkatan Laut Nazi lewat alur yang bakal aku bagiin. Diangkat dari novel karya Lothar Gunther Buchheim yang terbit tahun 1973, bercerita tentang pengalamannya saat ikut dalam kapal selam U-96 milik Nazi. Film ini sendiri diarahkan oleh Wolfgang Petersen dan rilis tahun 1981, digarap oleh 3 rumah produksi yaitu Bavaria, Radiant, dan SWR Fernsehen. Ya, selain karena alur ceritanya memang bagus, film yang didistribusikan oleh Columbia Pictures ini masuk 6 nominasi dalam Academy Award dan sudah diadaptasi ke dalam beberapa versi serial TV. Ada versi tahun 1985, serta yang paling baru versi 2018 yang telah tayang sebanyak 2 musim, dengan kisaran 16 episode per musimnya. Baik, biar gak kelamaan intro kayak orang habis pakai tisu magic. Segera cari posisi rebahan paling nyaman ya buat nonton. Ini dia Dashboard. Cerita dimulai dengan kredit yang menjelaskan tentang 2 poin pembahasan utama dalam film ini. Pertama, soal 40.000 prajurit Nazi yang bertugas di kapal selam dalam Perang Dunia Kedua, dan 30.000 dari mereka tidak pernah pulang. Lalu yang kedua tentang peristiwa musim gugur 1941, di mana usaha Jerman untuk menguasai Atlantik Utara mengalami kegagalan. Adegan pun lalu berpindah ke 3 awak dari kapal selam U-96 yang sedang berkendara di jalan gelap La Rochelle, Prancis. Mereka diganggu oleh para pelaut tamtama yang mabuk dan nongkrong di pinggir jalan. Mobil mereka dikencingin dan diteriaki saat lewat. Namun 3 awak dalam mobil yang ternyata berpangkat kapten hingga letnan itu rupanya menerima semua perlakuan kurang ajar dari bawahan mereka dengan tenang. Beruntung, setelah melalui perjalanan yang penuh dengan gangguan, mereka akhirnya tiba di tujuan. Sebuah aula bar yang dipenuhi para petinggi Angkatan Laut Nazi. Ternyata itu adalah pesta perayaan untuk sub Kapten Thompson yang baru aja menerima penghargaan dari pusat. Ini sekaligus jadi perayaan sebelum melepas keberangkatan para awak U-96 untuk misi merebut Atlantik. Sorotan lalu berfokus ke pesta para prajurit dan perkenalan beberapa karakter, di mana kita bisa melihat Kapten U-96 Hendrik Lehmann yang diperankan oleh Jürgen Prochnow, serta reporter perang berpangkat Letnan Werner yang diperankan oleh Herbert Grönemeyer. Nah, Werner ini adalah reporter utusan Nazi yang diperintahkan mengikuti misi pelayaran bersama para awak U-96 untuk melaporkan soal kisah selama mereka berlayar. Nah, di tengah perkenalan itu, Kapten Thompson si bintang utama yang ditunggu-tunggu para tamu akhirnya pun tiba. Doi datang telat karena habis mabuk berat teguk ciu gengs. Makanya pas naik ke podium buat pidato, si Thompson ini malah ngasih ceramah yang kedengarannya kayak retorika kelompok anti-Nazi. Ini bikin para hadirin dalam pesta jadi tegang. Soalnya ini Hitler loh, yang kalau lawannya cuma Soeharto mah masih kalah jauh. Untung si Thompson ini cepet sadar dan buru-buru muji pimpinannya buat ngilangin ketegangan orang-orang. Praktis, pujian itu membuat para hadirin pun bersorak. Dan berhubung mereka semua pada mabok, akhirnya bisa terbawa suasana. Pesta pun mendadak berubah jadi kekacauan. Sedangkan Thompson yang ninggalin panggung sejak tadi ternyata udah tumbang di dalam toilet. Wah. Adegan kemudian berpindah ke esok hari, di mana Kapten Hendrik mengenalkan Letnan Werner pada awak U-96 di galangan kapal La Rochelle. Di sini kita juga dikenalkan dengan beberapa karakter lain, seperti Letnan 1 yang diperankan sama Hubertus Banks, yang karakternya itu batu les nasi banget. Terus ada Letnan 2 mereka yang diperankan sama Martin Semmelrogge dengan karakter sebagai badut kapal. Lalu setelah perkenalan singkat itu, di kapal U-96 pun berangkat meninggalkan galangan kapal La Rochelle. Dan kepergian mereka dilepas oleh semua prajurit yang salah satunya adalah Thompson. Nah, setelah kapal berangkat, Letnan Werner dibawa berkeliling oleh seorang kru bernama Pilgrim yang diperankan oleh Jan Vader. Agar Werner bisa memotret aktivitas para awak kapal, dalam selama tur singkat itu, Werner bertemu dengan Johan, kepala ruang mesin berbadan checking yang dijuluki hantu oleh para awak.
Tentu aja bagi Werner semua hal di dalam kapal itu tampak menyenangkan pada awalnya. Namun nih, kesenangan itu langsung buyar ambiar saat Werner menghadapi alarm palsu yang diatur sama Kapten Lehmann supaya para awak tetap waspada. Itu adalah shock terapi pertama yang Werner dapat. Lalu disusul yang kedua saat Kapten ingin menguji kemampuan selam dari kapalnya. Dia meminta para kru menyelam sampai hampir mencapai kedalaman 200 meter, menyebabkan suara berderit dari lambung kapal dan membuat Werner makin shock. Untungnya nih di malam hari Doi kenalan sama perwira muda bernama Ullman yang bertunangan dengan cewek Prancis dan selalu ia kirimin surat. Punya teman baru yang tidur di samping ranjangnya jadi semacam hiburan bagi Werner sebelum menutup hari yang melelahkan itu. Tapi hari demi hari jadi makin melelahkan. Letnan Werner yang awalnya selalu memotret semua hal, pelan-pelan mulai berhenti mengambil gambar. Ada insiden sih sebenarnya yang bikin Doi jadi segan motret. Para awak juga mulai sibuk dengan tugas masing-masing. Saking sibuknya, semua orang udah pada jenggotan kecuali si Letnan satu yang emang rajin cukuran. Nah, selama momen ini Werner menyadari bahwa sang kapten ternyata sama sekali tidak mencintai Nazi. Dan ada perbedaan pandangan di antara para petinggi dalam kapal. In Berlin sind wohl nur noch damit beschäftigt, für Churchill neue Schimpfnamen zu finden. Ya, bisa dibilang kehidupan dalam kapal selam itu sangat membosankan bagi semua orang. Sampai suatu hari, mereka menerima pesan tersandi bahwa konvoi dari musuh telah terlihat. Dan U-96 diminta untuk bergabung dalam perburuan. Ini membuat para awak jadi sedikit lebih bersemangat. Namun perburuan itu terhambat karena cuaca buruk dan bikin mereka gagal menemukan konvoi musuh. Ya, pada akhirnya para awak hanya bisa menunggu hingga cuaca membaik dan butuh waktu cukup lama hingga akhirnya mereka berhasil mendeteksi keberadaan musuh. Hanya saja, kabut yang sangat tebal membatasi jarak pandang periskop kapal. Dan salah satu kapal perusak milik musuh mendeteksi serta menyerang mereka lebih dulu. U-96 pun terpaksa harus menyelam untuk menghindari serangan yang menyebabkan kerusakan pada kapal dan beberapa awak terluka. Ini membuat para awak benar-benar kehilangan semangat, hal yang sebelumnya telah diwanti-wanti oleh sang kapten. Jetzt wird's psychologisch, meine Herren. Ya, sebenarnya wajar sih kalau mereka kehilangan semangat. Soalnya mereka gagal total menenggelamkan kapal musuh dan terpaksa kabur demi menyelamatkan diri. Selain itu, kapal mereka juga rusak parah karena harus 2 kali terkena serangan mematikan dari musuh. Itu sih kayak penghinaan banget ya kalau buat prajurit. Dan begitulah setelah memastikan kapal musuh meninggalkan mereka, U-96 pun naik ke permukaan. Lalu kembali dalam hari-hari yang membosankan. Nah, untuk membunuh kebosanan itu, para awak kapal mengadakan pesta kecil-kecilan sebagai hiburan. Namun, pesta tiba-tiba harus terhenti karena datangnya kabar buruk soal armada lain mereka yang tumbang. Kabar buruknya bukan cuma dari luar nih, tapi dari dalam kapal selam mereka sendiri. Soalnya para awak mulai kena penyakit kulit. Dan persediaan makanan mulai jamuran karena udah dibiarkan terlalu lama. Untungnya mereka ketemu dengan kapal selam lain milik Nazi saat di Atlantik. Yang mana jadi hiburan menyenangkan untuk beberapa saat. Namun membuat sang kapten kesel di waktu bersamaan. Karena pertemuan dengan rekan mereka itu menandakan kalau strategi militer dari atasan itu sangat buruk. Hanya saja gak ada waktu untuk mengutuk. Sebab transmisi baru yang menunjukkan konvoi musuh dalam jumlah besar telah tertangkap. Dan saat dicek, rupanya ada 5 kapal selam musuh yang sedang berada di permukaan. Kesempatan itu tidak disia-siakan dong oleh awak kapal U-96. Mereka lalu bergegas mendekati konvoi tanpa diketahui dan menembakkan torpedo ke 3 kapal selam musuh. Namun, belum sempat lihat musuh meledak, tiba-tiba ada kapal penghancur yang datang. Hal tersebut membuat U-96 segera menyelam untuk menghindari kerusakan seperti sebelumnya. Lalu dari kedalaman, mereka tersenyum mendengar torpedo menghantam kapal musuh. Sayangnya, kapal perusak milik musuh terdeteksi sedang mendekat dan akhirnya menyerang mereka.
U-96 berhasil kabur dengan kerusakan yang menyebabkan kebakaran dalam kapal. Namun, kapal perusak lain datang dari arah berbeda dan mendekati mereka. Karena itu, sang kapten memerintahkan awak kapal untuk menyelam sangat dalam, jauh melewati batasan kedalaman mereka. Para awak waktu itu ya tegangnya bukan main saat melakukan hal tersebut. Dan makin parah saat tekanan air membuat baut di ruang mesin lepas lalu melukai beberapa awak. Kemudian ledakan selanjutnya terjadi akibat serangan dari musuh. Hal itu menyebabkan kebocoran di seluruh kapal itu. Nah, pada titik ini, Johan, si hantu ruang mesin jadi lepas kendali. Kecemasan bikin Doski ngoceh gak jelas. Kapten udah ngasih dia perintah buat balik ke posnya, tapi dia membangkang dan akhirnya dibawa paksa. Sedangkan Letnan Werner yang gak kalah panik lebih memilih tidur untuk menenangkan diri. Butuh waktu sampai 6 jam hingga situasi kembali aman. Kapal U-96 akhirnya naik ke permukaan, lalu menemukan kalau salah satu kapal yang mereka serang adalah tanker minyak dan belum hancur sepenuhnya. Kapten lalu memerintahkan serangan lain untuk memusnahkan kapal itu. Namun, saat torpedo menghantam musuh, awal kapal menyaksikan ada yang selamat di kapal tanker tersebut. Hal ini ya malah membuat Kapten Hendrik marah besar karena masa dalam 6 jam gak ada sih pihak musuh yang nyelamatin rekannya sendiri. Pihak U-96 ini sebenarnya mau bantu musuh yang malang itu. Tapi karena mereka gak bisa ambil sandera sebab kapasitas kapal yang udah sesak banget, jadi dengan berat hati, sang kapten merintahin awaknya untuk menjauh, ninggalin musuh yang berenang menuju kapal mereka buat minta tolong. Semua awak yang menyaksikan ini, khususnya Letnan Werner, sangat frustasi dengan keadaan tersebut. Dan ya, sekali lagi kapal U-96 dan para awaknya berhasil lolos dari kematian. Duh, sedih banget ya yang minta tolong. Nah, setelah berkali-kali lolos dari maut yang memaksa kapal mereka ke dalam kondisi ekstrim, persediaan bahan bakar akhirnya mulai menipis dan para awak berencana kembali ke La Rochelle. Namun, ada sebuah pesan rahasia nih yang masuk untuk sang kapten. U-19 diperintahkan untuk melintasi selat Gibraltar yang dikuasai Inggris menuju kota pesisir Italia La Spezia. Dan sebelum sampai ke sana nih, mereka harus berlabuh diam-diam di pelabuhan Spanyol untuk ngambil persediaan di kapal pemasok Nazi yang menyamar. Hal ini bikin para awak yang semula seneng banget karena mikir bakal Natalan di La Rochelle jadi gondok banget. Apalagi semua orang sadar kalau ini adalah misi bunuh diri. Sebab selat Gibraltar yang harus mereka lalui itu adalah zona Angkatan Laut Inggris paling dijaga ketat. Nah, dari sini Kapten Hendrik pun mengajukan permohonan ke markas pusat agar Letnan Werner dan insinyur kepala yang diperankan Klaus Wenneman meninggalkan kapal selam saat tiba di pelabuhan Spanyol. Alasannya adalah Werner dianggap tidak sanggup, sedangkan sang insinyur kepala istrinya lagi sakit parah. Nah, mengetahui soal itu, Letnan Werner menawarkan untuk membawa surat cinta milik temannya si Ullman yang ditujukan untuk sang tunangan di Prancis. Singkat cerita, U-96 akhirnya berhasil mencapai Vigo dan naik kapal pemasok milik Angkatan Laut mereka yang sedang menyamar. Nah, di sana, para awak U-96 diperlakukan seperti pahlawan dan disuguhkan makanan mahal. Tapi sepertinya para U-96 merasa kurang nyaman dengan sambutan itu, karena para awak kapal pemasok terus meminta mereka menceritakan kisah-kisah seru pertempuran bawah laut. Suasana kemudian menjadi tegang saat kapten membicarakan tentang pelarian terakhir mereka, di mana U-96 hampir hancur karena serangan berkali-kali dari musuh. Lalu nih, di tengah ketegangan itulah utusan dari markas pusat datang, menyampaikan kabar soal permohonan pemulangan Letnan Werner dan insinyur kepala mereka yang telah ditolak. Insinyur kepala nampaknya kesel banget pas dengar kabar itu, tapi dia langsung menghibur diri dengan bilang kalau tak ada yang lebih kompeten darinya untuk tugas ini. Sementara itu, Letnan Werner dengan berat hati harus mengembalikan surat cinta temannya. Dan perjalanan pun berlanjut ke Selat Gibraltar. Setelah memasuki Selat Gibraltar, para awak singgah sebentar untuk mengamati keadaan dan merencanakan berbagai hal. Mereka dapat melihat armada kapal perang Inggris yang berpatroli di sekitar permukaan selat dan berencana untuk menerobosnya dari kedalaman dengan bantuan air pasang. Mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk melintasi selat. Sayangnya nih, teknologi radar Angkatan Laut musuh jauh lebih canggih. U-96 terdeteksi sedang berada di perairan mereka. Dan gak lama kemudian, sebuah pesawat tempur Inggris datang menyerang dengan senapan dan bom.
Banyak kru yang terluka pada momen ini, termasuk sang navigator. Hal tersebut sekali lagi memaksa U-96 untuk kembali ke kedalaman. Sayangnya kapal udah mencapai batas. Kerusakan parah akibat bom dari musuh membuat U-96 gak sanggup kembali ke permukaan. Lagi-lagi mereka harus menyelam hingga melewati batas kedalaman 200 meter untuk menghindari radar. Dan kapal gak sanggup lagi bergerak waktu itu. Akhirnya tenggelam ke dasar selat di kedalaman 280 meter. Nah, di momen ini kapal mengalami banjir parah dan mesinnya tidak berfungsi. Para kru dengan panik mulai menambal kerusakan dengan semua yang mereka punya demi menghentikan air membanjiri seluruh kapal selam. Di tengah kekacauan itulah Johan Sihantu menjadi pahlawan bagi rekan-rekannya. Setelah dengan gagah berani menyelami genangan air untuk mencari dan menyumbat sumber kebocoran terbesar. Sementara, sang insinyur kepala membongkar panel lantai untuk mengganti baterai yang rusak, melawan asap beracun dari asam baterai yang tumpah. Nah, saat kebocoran udah berhenti nih, keadaan mulai stabil, kapten dan insinyur kepala menilai jika banyak kerusakan yang harus diperbaiki. Dan jika semuanya berjalan sesuai keinginan, mungkin ada satu kesempatan untuk balik ke permukaan. Namun, mereka kekurangan oksigen dan perlu melakukan sesuatu agar tidak kehabisan. Nah, karena itu, kapten memerintahkan semua awak yang gabut untuk pergi ke ranjang dan beristirahat. Sedangkan sang insinyur kepala nih, memperbaiki tiap kerusakan yang ada. Dan agar tetap hidup, para awak yang tidur di ranjangnya diwajibkan memakai masker oksigen kecil untuk menghemat udara. Perlahan, sang kapten mulai putus asa dan nyalahin diri sendiri atas semua kekacauan itu. Namun harapan muncul kembali saat insinyur kepala menyelesaikan perbaikan. Kali ini mereka punya kesempatan dan sang kapten memutuskan untuk mencobanya. Johan pun diperintahkan untuk menyalakan mesin, lalu keajaiban terjadi. Kapal mereka kembali bergerak dan berhasil kembali ke permukaan untuk menghirup udara segar. Wah, lega sekali ya, semua orang bersorak gembira karena akhirnya berhasil kabur dari armada laut Inggris yang menjaga selat dan mengira U-96 telah hancur. Ya, mereka berhasil menuntaskan misi dan kembali ke La Rochelle. Orang-orang menyambut para awak sebagai pahlawan. Semua orang terlihat lelah, tapi di sisi lain sangat bahagia bisa pulang dengan selamat. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Karena gak lama kemudian sirine serangan berbunyi. Lalu pesawat tempur musuh muncul, menembak dan mengebom seluruh dermaga. Seluruh armada hancur termasuk U-96. Letnan Werner dan insinyur kepala berhasil menemukan perlindungan bersama beberapa awak kapal. Dan film pun berakhir dengan adegan di mana Werner keluar untuk memeriksa kerusakan. Separuh awak U-96 tewas dalam serangan itu, sedangkan sang kapten hanya bisa terpaku menyaksikan U-96 tenggelam perlahan. Berhasil melalui neraka dan berakhir di tempat asalnya, tak lama setelahnya kapalnya menghilang dari pandangan. Kapten pun ikut tumbang, dan Werner hanya bisa tertegun memegangi mayatnya. Wah, insight-nya gila banget sih. Udah capek-capek bertahan hidup melalui banyak pertempuran di dasar laut, ujung-ujungnya malah mati di tempat asal. Ajal memang gak ada yang tahu ya. Ya, sebagai kesimpulan aku bisa bilang wajar kalau film ini masuk banyak nominasi. Pengembangan karakter dan ceritanya cukup bagus. Hal ini terutama bisa kita lihat pada hampir tiap karakter. Namun yang jadi sorotanku adalah Werner sama Johan. Soalnya perubahan mereka itu drastis banget. Dari pengecut berhasil jadi pahlawan dengan cara yang masuk akal. Well, nonton film ini gak ada ruginya kok. Meski durasinya lumayan, ya 3 jam 28 menitan lah. Soalnya yang aku bagiin ini versi director cut-nya bukan teater. Kalau versi teater cuma 2 jaman. Oke, itu aja untuk sesi film populer kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.